Diduga tidak sanggup melewati jalan yang terjal dan miring, supir bus pengganti meminta bantuan supir bus utama. Namun, upaya apapun yang dilakukan tidak bisa menghindarkan bus dari kecelakaan. Bahkan, awak bus melarikan diri setelah kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Tamara Delv. Jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai kecelakaan yang dialami oleh bus ALS di tahun 2011. Seperti apa sebenarnya kronologinya, kita akan membahasnya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, terima kasih banyak. Terjadi kecelakaan moda transportasi darat dan memakan korban, dan kecelakaan ini terjadi pada bus ALS atau Antar Lintas Sumatera pada tanggal 26 Juni 2011. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 2:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini terjadi di Aeklatong, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Informasi yang beredar ketika kecelakaan terjadi ada 14 orang yang dinyatakan meninggal dunia, dan disebut-sebut bahwa bus ini tidak berhasil menanjak, kemudian akhirnya terus mundur ke belakang dan masuk ke telaga dengan kedalaman 8 meter. Para korban meninggal kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan bangkai bus masih ada di dalam telaga menunggu untuk pengangkatan. Tapi sebenarnya bagaimana kronologinya menurut laporan akhir dari KNKT? Sebelumnya kita akan masuk dulu ke data kendaraan. Jenis kendaraannya adalah mobil bus, merek dan tipenya adalah Mercedes-Benz OH1521 dan nomor kendaraannya adalah BK7 sekian-sekian-sekian. Bus ini dibuat sekitar tahun 2001. Sementara data pengemudinya di laporan akhir KNKT hanya mencantumkan satu orang pengemudi, yaitu seorang laki-laki berusia sekitar 29 tahun. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita akan masuk ke kronologi. Hari Jumat tanggal 24 Juni 2011, sebuah bus milik PT Antar Lintas Sumatera atau selanjutnya akan disebut sebagai bus ALS dengan nomor kendaraan BK7 sekian-sekian berangkat dengan rute Medan menuju ke Bengkulu. Keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sekitar 10 km dari Aeklatong, tiba-tiba saja bis ini mengalami kerusakan pada as roda depan sebelah kiri sehingga mereka tidak mungkin melanjutkan perjalanannya kembali dan ada usaha untuk memperbaiki mobil bus tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011, mobil bus ini sekitar pukul 1 tengah malam waktu Indonesia Barat melanjutkan perjalanannya menuju ke Bengkulu. Kemudian sekitar pukul 2:30 dini hari waktu Indonesia Barat, bus ALS ini tiba di Jalan Tarutung Sipirok, Desa Aeklatong sekitar kilometer 385 dari arah Medan. Kondisi jalan yang terjal dengan kemiringan sekitar 20-35 derajat, dan saat itu jalan tidak dilapisi oleh aspal, hanya tanah kasar dan juga bebatuan. Kemudian diperparah sebelumnya telah terjadi hujan sehingga kondisi tanah licin dan juga berlumpur. Pada saat mobil bus itu akan melewati jalan yang menanjak itu, yang mengemudikan bis tersebut adalah supir pengganti. Setelah melihat kondisi jalannya seperti itu, ia mengatakan tidak mampu dan meminta supir utama untuk menggantikan posisinya. Kemudian supir bus ini digantikan oleh supir bus utama. Sementara supir bus pengganti ini meminta seluruh penumpang dengan jumlah 68 orang turun dari bis. Namun dari 68 orang penumpang hanya 49 orang yang memutuskan untuk turun dan sisanya 19 orang tetap berada di dalam bis. Karena saat itu sudah malam, mereka kelelahan dan sebagian tertidur. Saat itu supir bus utama berusaha untuk melewati jalan yang menanjak bersama dengan 19 orang penumpang yang ada di dalamnya. Tapi karena jalan berlumpur dan juga licin sehingga bus itu tidak bisa melewati jalan tanjakan dan kemudian meluncur ke bawah. Ada upaya yang dilakukan oleh supir bus pengganti. Saat itu ia berusaha untuk menahan atau mengganjal ban bagian belakang bus. Namun yang terjadi, bus tetap terus meluncur ke bawah tanjakan dan setelahnya jatuh ke telaga. Akibat dari kecelakaan ini, 19 orang dinyatakan meninggal dunia dan mereka adalah penumpang yang tetap berada di dalam bis. Tidak ada korban luka-luka dan dari laporan KNKT diketahui kecelakaan ini terjadi malam hari dan posisi atau kondisi jalan pada saat itu licin
dan juga berlumpur akibat sebelumnya telah turun hujan. Tidak diperoleh informasi dari awak bus setelah terjadinya kecelakaan karena ketika tim investigasi KNKT berada di lapangan, mereka tidak menemukan adanya supir utama maupun supir pengganti. Diketahui keduanya sedang dalam upaya pencarian pihak kepolisian. Kita beralih ke berita evakuasi mengutip dari republika.co.id edisi tanggal 28 Juni 2011. Evakuasi terhadap kecelakaan yang menimpa bus ALS di Sumatera Utara ini berhasil dilakukan dengan ditemukannya korban terakhir pada tanggal 28 Juni 2011. Proses evakuasi korban terakhir ini dapat dilakukan dan berhasil dibantu oleh puluhan warga dengan menggunakan 2 alat berat. 2 alat berat ini juga berhasil mengangkat bangkai bus ALS yang telah jatuh ke telaga dibantu oleh masyarakat sekitar, polisi, dan tim evakuasi. Bus ALS ini bisa dievakuasi pada tanggal 28 Juni 2011 sore hari. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan sebuah bus ALS tiba-tiba saja jatuh ke dalam telaga? KNKT mengungkap penyebab dan juga faktor-faktor yang berkontribusi atas kejadian ini. Yang pertama adalah kondisi jalan dengan geometrik berbelok, turunan dan tanjakan yang sangat terjal dan licin menyebabkan bus tidak mampu melewati jalan tersebut dengan aman. Kemudian kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yaitu minim rambu peringatan turunan, tikungan, serta pagar pengaman atau guardrail. Setelah melakukan investigasi, KNKT menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan ini adalah karena geometri dan kondisi jalan yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, serta pengemudi mobil bus yang tidak cakap dalam menghadapi perubahan kondisi dan situasi mendadak dan juga kritis. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT setelah kecelakaan ini. Di antaranya adalah untuk memperbaiki infrastruktur jalan tempat kejadian kecelakaan antara Tarutung Sipirok Desa Aeklatong sekitar kilometer 385 dari arah Medan. Kemudian perlunya dicarikan jalur alternatif selama jalur Tarutung Sipirok ini berada dalam tahap perbaikan. Beberapa media merangkum informasi mengenai kecelakaan yang terjadi pada bus ALS seperti Tempo.com edisi tanggal 27 Juni 2011. Artikel ini menyebutkan bahwa 2 pengemudi dari bus ALS ini masih hilang. Mereka melarikan diri setelah terjadinya kecelakaan dan masih dalam proses pencarian pihak kepolisian. Sementara itu dari Tribun-Medan.com artikel tanggal 1 Juli 2011 menyebutkan bahwa PT Jasa Raharja Persero cabang Sumatera Utara memberikan santunan kepada 19 korban meninggal akibat kecelakaan bus ALS. Masing-masing keluarga korban dari ke-19 orang yang dinyatakan meninggal ini mendapatkan santunan sebesar 25 juta rupiah. Sementara itu dari tribunnews.com artikel tanggal 26 Juni 2011 menyebutkan bahwa memang jalan di daerah Aeklatong ini sudah rusak sejak tahun 2006. Beberapa warga juga memberikan keterangan bahwa kecelakaan bukan terjadi pada saat itu saja, pada saat bus ALS mengalami kecelakaan. Tapi kecelakaan pernah terjadi pada bus lain, kemudian truk dan juga mobil pribadi. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Semoga kecelakaan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan semoga kecelakaan ini bisa memberi pelajaran untuk kita di kemudian hari. Itulah informasi dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku tahu kalian pasti udah kangen banget untuk komennya dibacain sama aku. Jadi kita langsung aja bacain 3 komen dari video unboxing Airbus A350-1000 ya. Yang pertama akan aku bacain adalah dari Zack Aviation. Aku belum pernah naik Airbus A350-1000. Aku pernahnya baru Boeing 737-800, Boeing 777-300ER, sama Embraer 175 pas mau liburan sama keluarga di Amerika. Wah keren banget, apa rasanya naik Embraer? Aku pengen banget loh one day, amin. Dan yang kedua adalah dari Cliff Nico. Kak Tamara, aku pernah naik loh A350-1000, mirip-mirip 787 sih. Kursinya enak banget, nyaman. Waktu itu aku terbang Jakarta ke Jepang, rasanya enak pakai maskapai Singapore Airlines, saingan dia sama 787. Wah terima kasih banyak infonya, aku jadi semakin pengen lagi nih naik jadi A350 atau 787, boleh juga lah, amin amin amin. Terus yang terakhir adalah dari Labib Transporter.
Terima kasih banyak Mbak dulu pernah request sejarah Airbus dan pas video kali ini dibahas dengan sangat detail. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga Kak Labib udah pernah request ke aku. Dan seperti yang kalian tahu semua request insya Allah akan aku upload. Cuman kalau sampai saat ini request kalian belum tayang berarti kami ada beberapa kendala seperti datanya atau informasi-informasi tambahannya. Nah terima kasih kamu udah nonton video hari ini. Jangan lupa semua informasi dijadikan pelajaran penting ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like dan di komen-komen di bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.